Salam tani selalu berinovasi. Kali ini tentang jerami saya akan bahas. Biasanya seperti ini setelah panen ya suka ada tumpukan jerami. Nah, ini diangkat dulu ya saudaraku sekalian. Diangkat ke pinggir, dan ketika posisi lahan disingkal seperti ini menggunakan singkal pengolahan pertama. Nah, baru dirapikan kembali. Jadi bagus. Jadi tujuannya untuk merapikan jerami, dan juga nanti ketika pengolahan kedua menggunakan gulibag, kalau di sini bahasanya ya gelebag atau apa namanya di saudaraku sekalian ya sama saja. Nah, ini jerami ini nanti akan dicacah kembali ya, dan menekan terjadinya asam-asaman. Biasanya kalau seperti itu akan mudah terkena asam-asaman karena proses pelapukan ya, proses pelapukan pada jerami sedikit agak lambat, karena ketika dibalikan seperti itu, kalau posisinya banyak ya menggumpal saling tumpuk, itu akan menghambat prosesnya. Juga seperti jerami-jerami yang ditumpuk atau keadaan sisa-sisa tanaman ya, sisa-sisa rerumputan seperti ini, atau sisa-sisa dari tunggul-tunggul padi yang sebelumnya, itu nanti ketika ditumpuk dibalikan dan proses terjadi fermentasi, itu banyak bakteri di situ, dan proses pemanasan ya, ketika belum matang lahannya sudah diolah menjadi rata, dan proses penanaman padi atau tandur itu akan terjadi asam-asaman, atau pH tanah akan menurun secara drastis karena masih ada proses jerami yang seperti ini. Ini biasanya akan terjadi pemanasan ya saudaraku sekalian. Jadi di bawah ini dia akan panas ya suhunya. Nah, ketika ditanami, artinya kalau ini sudah tertutup oleh lumpur dan ditanami oleh padi, itu akarnya tidak bisa berkembang karena di bawahnya masih panas. Terus posisi pH-nya ya, kondisi pH itu pastinya akan rendah, asam. Ya, akhirnya efek pada tanaman padi itu akan merah ya. Jadi dia merana karena akarnya tidak bisa berkembang ya, dan lama-lama akan membusuk. Biasanya terkadang kalau posisi seperti ini itu akan padinya akan ngeblok ya, merah ngeblok satu, merah ngeblok satu, merah ngeblok satu. Di setiap hamparan itu biasanya ada ngeblok yang padi yang merah seperti itu. Nah, itu terjadi akibat kondisi jerami yang belum matang, proses di pelapukannya yang belum matang. Nah, ada juga ketika ini masih banyak dilempar ke satunya, ini yang sudah diratakan ya menggunakan gelebag ya atau gulibag. Nah, nanti di pengolahan ketiga ini akan bercampur dengan lumpur. Nah, itu akan mempercepat proses pelapukan pada jerami dan proses pematangan pada jerami. Dan akhirnya ketika jerami sudah menjadi pupuk ya, proses matang itu akan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, seperti ini nih saudaraku sekalian, ini udah berlumpur ya karena kemarin sudah digelebeg ya. Nanti jerami ini ketika menggunakan garu ya atau meratakan tanah, itu akan bercampur dengan lumpur, dan itu akan mempercepat proses pelapukan pada jerami, dan akhirnya dengan waktu cepat itu sudah bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya, unsur-unsurnya sudah bisa dimanfaatkan. Jadi dalam bentuk tersedia karena proses pelapukan pada jerami sudah sempurna. Akhirnya dia sudah matang sempurna, dan unsur-unsur yang terdapat pada jerami tersebut ya, baik kalsium, kalium,
magnesium ataupun nitrogen itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Dan kelebihan lainnya, jerami ini ketika lapuk dia akan memperbaiki struktur pada tanah ya. Terus juga mikroba yang ada di lingkungan tersebut itu akan mempercepat proses terjadinya penguraian ya unsur hara yang tadinya diikat oleh tanah, misalkan dalam bentuk P ya, dalam bentuk unsur, itu akhirnya bisa menjadi fosfat yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Dan juga baik nitrogen ya akhirnya menjadi amonium ataupun menjadi nitrat yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, seperti itu saudaraku sekalian. Jadi proses mempercepat ya pelapukan pada jerami bisa seperti ini. Dan lebih baik lagi ketika ditabur-tabur seperti ini, itu di spray ya menggunakan bakteri pengurai ya. Banyak sekali bakteri pengurai, mau menggunakan IM4 yang sederhana bisa itu ya saudaraku sekalian, atau punya bakteri pengurai sendiri ya itu bisa, silahkan. Itu lebih baik lagi karena selain bisa merombak ya proses percepatan pelapukan pada jerami, kompos, dan sisa-sisa tanaman ya yang sebelumnya, itu juga bisa memperbaiki kondisi keadaan tanah. Nah, seperti ini nih saudara sekalian ya. Nah, apalagi yang itu yang hijau, itu hijau yang hijauan, baik sisa-sisa dari tunggul padi ataupun dari rerumputan, itu akan lebih panas ya ketika mengalami proses yang penumpukan. Misalkan ini dibalik ya menggunakan singkal atau bajak, dibalik prosesnya menjadi di bawah, dan itu akan lebih panas daripada jerami. Dan proses pemanasan ini akan mempercepat juga proses pelapukan ya. Kalau hijauan ini yang lebih panas, tapi proses pelapukannya lebih cepat karena pembusukannya lebih cepat ya. Ini hijau ini karena dia masih hidup ya, dibalik akhirnya panasnya lebih dari jerami, dan juga nanti pelapukannya juga bisa lebih cepat karena dia membusuknya lebih cepat ya. Dibanding jerami ini serat-seratnya juga dia lebih kuat ya saudaraku sekalian. Oke, sementara itu nih semoga bermanfaat. Nanti di kondisi seperti ini di musim sekarang ya, diratakan seperti ini jerami, itu nanti juga pertumbuhan tanaman juga akan lebih merata ya karena kebagian semua dalam satu areal. Oke, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.